Pandita Rati. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Purwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-561 ini, dengan para pemain, Hanif Yuliatri sebagai Nawang Gumilang, Mario sebagai Wasi Tresima, Ut Hendra sebagai Sang Penambahan Tripayana, Haris Jonas sebagai Lirah Prajurit, Nanang sebagai Diposari, Yeni Indasari sebagai Gan Umang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wasi Tresima dan Nyai Nawang Gumilang tahu bahwa yang datang adalah Panembahan Tripayana. Tak berapa lama kemudian, dari temaram suasana yang samar-samar, nampak Panembahan yang berjubah khusus itu berjalan tertatih-tatih. Bagaimana keadaan bayi itu? Apakah Pangeran Pati rewel? Keduanya baik, Panembahan. Tidak sulit mengatasi Pangeran Pati. Ia tidak gampang rewel. Bagus, syukurlah. Yang paling repot justru jika Pangeran Pati rewel. Yang bisa mengatasi hanyalah Tuan Putri Gendedes. Bagaimana keadaan Adiwasi Tresima? Pangestu Panembahan, aku tidak kekurangan suatu apapun. Maksudku, apakah kau betah tinggal di sini? Aku merasa seperti berada di dalam penjara, Panembahan. Kalau kau mempunyai perasaan seperti itu, maka akulah yang paling berdosa, Adiwasi Tresima. Bermula memang demikian, Panembahan. Akan tetapi sekarang aku sudah terbiasa. Bapak Panembahan, Bagaimana, Nyai? Bukankah baru saja Baginda Singosari datang berkunjung menghadap Panembahan? Benar, Nyai. Suatu hal yang menarik. Tentu Baginda datang untuk mengambil kembali Pangeran Pati. Benar. Tapi aku telah bersikukuh untuk tetap mempertahankannya. Bagaimana pendapatmu? Kenarok bukan orang yang bisa dianggap remeh, Panembahan. Jika Baginda mengatakan akan menguruk tempat ini dengan mayat-mayat, maka hal itu tentu akan dilakukannya. Bagaimana, Panembahan? Apakah Pangeran Pati tidak sebaiknya dikembalikan saja? Jangan cemas, Nyai. Aku telah mempersiapkan sebuah cara untuk mencegah agar hal itu jangan sampai terjadi. Sekarang, marilah kita berbicara soal lain. Adiwasi Tresima. Bagaimana, Panembahan? Berapakah usia Adi sekarang? Tepatnya aku tidak tahu, Panembahan. Namun telah lebih dari setengah abad. Usia manusia itu terbatas, Adi. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi kesempatan Adiwasi Tresima untuk menikmati hidup di dunia ini. Jika aku mengatakan hal itu, sama artinya aku mengatakan kepada diriku sendiri, aku juga sudah tua, lebih tua dari Adiwasi Tresima. Yang ingin aku soalkan, sudahkah Adi mempersiapkan diri untuk itu? Aku bukan jenis orang yang takut terhadap kematian, Panembahan. Andai kata sekarang juga yang Batara Agung memanggilku, aku telah siap. Oh, bukan itu yang aku maksud. Maksud Sang Panembahan? Apakah Adiwasi telah mempersiapkan untuk yang tinggal di dunia ini sebagai pengganti Adiwasi? Adiwasi Tresima adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang mempunyai pengetahuan sangat luas tentang tata
surya dan perbintangan. Sudahkah Adiwasi mempersiapkan pengganti untuk mempelajari ilmu itu? Atau mungkin pertanyaan yang lain, apakah Adiwasi Bresima tidak ingin ketika Adiwasi nanti pergi menghadapi Yang Batara Agung, akan ada penyamundara, seseorang yang memanggilmu ayah, atau keturunan yang menyebutmu kakek, dan seterusnya? Pertanyaan itu terasa aneh di telinga Wasi Bresima, namun cukup menyentakkan sang wasi itu. Sebenarnya lah, seiring dengan berjalannya sang waktu, Wasi Bresima yang belum kawin di sepanjang umurnya itu selalu dibayang-bayangi keresahan. Justru karena itu, Wasi Bresima terdiam. Bagaimana Adiwasi? Aku sudah terlampau tua, Panembahan. Rupanya apa yang tadi aku tanyakan sebenarnya juga menjadi pertanyaan di dalam hati Adi. Benar demikian bukan? Panembahan tidak salah. Akan tetapi, aku telah berkeputusan untuk wadat. Apakah ada sebuah kejadian di masa silam yang menyebabkan Adiwasi Bresima memutuskan untuk wadat? Atau tidak akan kawin sepanjang umur? Aku merasa sudah tua, Panembahan. Tak pantas aku bercerita semacam itu seperti anak-anak muda. Baiklah. Sekarang bagaimana jika aku yang menawarimu? Hentikanlah niatmu itu. Pertimbangkan bahwa sebaiknya kau mempunyai keturunan. Bagaimana? Aku berharap sang Panembahan saat ini tidak sedang bersungguh-sungguh. Salah Adiwasi Bresima. Aku justru sedang bersungguh-sungguh. Mohon jangan berputar-putar atau berbelit-belit, sang Panembahan. Aku melihat Nyai Nawang Gumilang adalah seorang perempuan yang membutuhkan pengayoman. Tidak tergerakkah hati Adiwasi Bresima? Wasi Bresima benar-benar terperanjat. Dia sama sekali tidak mengira bahwa akan kesanalah arah pembicaraan sang Panembahan itu. Tidak kalah terkejutnya adalah Nyai Nawang Gumilang sendiri. Beberapa saat perempuan itu terenganga memandang ke arah Panembahan Dwipayana. Namun manakala kesadarannya utuh, perempuan itu kemudian menunduk. Panembahan benar-benar membuat kedua orang di depannya itu kebingungan. Bagaimana Adiwasi? Aku berharap sang Panembahan sedang bergurau. Oh, tidak. Aku tidak sedang bergurau, Adiwasi. Aku berkata sebenarnya. Aku sudah tua, Panembahan. Rasanya tidak patut aku memikirkan hal itu. Yang mengatakan tidak patut itu Adiwasi. Akan tetapi kalau aku yang ditanya, maka aku bisa mengatakan sangat patut. Atau masih patut. Aku tetap saja tidak mengerti apa sebenarnya yang Panembahan kehendaki. Aku kira sudah jelas Adiwasi. Baiklah. Aku yakin jika Adiwasi Bresima masih dalam keadaan terkejut. Namun demikian, aku minta kepada Adiwasi dan Nyai Nawang Gumilang untuk merenung dan mempertimbangkannya. Nah, aku akan kembali naik ke atas. Sang Panembahan Dwipayana yang tiba-tiba menyodorkan sebuah tawaran yang oleh Wasi Bresima dirasakan paling aneh itu telah beberapa saat meninggalkan ruangan itu. Dan suara pintu batu yang bergeser di kejauhan seperti menyentakkan Wasi Bresima dan Nyai Nawang Gumilang bahwa persoalan yang mereka tinggalkan itu benar-benar ada. Sikap Nyai Nawang Gumilang yang semula wajar kini berubah menjadi aneh, serasa tiba-tiba ada jarak yang merentang di antara mereka. Barangkali
sang Panembahan hanya bercanda. Lupakan saja, Nyai. Ada apa, Lurah Prajurit? Maaf, Tuan. Saya membawa pesan dari Tuan Putri Ken Umang. Pesan? Pesan untuk siapa? Untuk Tuan. Tuan diminta menghadap Tuan Putri. Kapan? Sekarang juga, Tuan. Baik. Kau temani aku, Ki Lurah. Kau akan menjadi saksi apa yang akan dibicarakan Tuan Putri Ken Umang. Tetapi, Tuan... Kau jangan menolak. Ini perintah. Ayo. Sang surya telah bergeser ke arah barat ketika Senopati Diposari yang ditemani seorang prajurit dengan pangkat lurah itu bergegas menuju ke keputren Ken Umang. Perempuan yang hamil mendekati 6 bulan itu duduk di atas sebuah dampar. Diposari dan lurah prajurit duduk di hamparan gelaran yang berada di hadapan Ken Umang. Bersamaan kedua lelaki itu menyembah. Hamba telah menghadap Tuan Putri. Aku akan membicarakan sesuatu denganmu di Posari. Tetapi hanya berdua. Biarlah Ki Lurah prajurit itu meninggalkan tempat ini. Ampun, Tuan Putri. Biarlah Ki Lurah ini tetap berada di sini menemani hamba. Jika Tuan Putri menghendaki, Ki Lurah tidak akan berani membocorkan apapun yang sedang kita bicarakan. Tidak di Posari. Aku hanya menghendaki berbicara berdua denganmu. Ki Lurah, pergilah, tinggalkan tempat ini. Senopati Diposari terpaksa hanya menghela napas panjang ketika Ki Lurah itu kemudian beranjak meninggalkan ruangan itu. Suasana menjadi hening karena Ken Umang belum juga berbicara. Aku minta Paman Paraji dibebaskan. Aku minta Paman Paraji dibebaskan. Dan aku akan memaafkan kesalahanmu kepadaku di Posari. Ampun, Tuan Putri Ken Umang. Hamba tidak berani memenuhi perintah Tuan Putri. Hamba harus bertindak tegas. Untuk sementara, tamu Tuan Putri yang telah menyusup masuk ke dalam istana dengan cara yang tidak seharusnya itu harus tetap berada di ruang pakunjaran. Nah, jika Tuan Putri menghendaki agar orang itu dibebaskan, maka Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Sri Baginda pada saat Tuanku Sri Rajasa telah pudar dari semadinya. Tidak di Posari. Aku tidak sabar. Aku menghendaki agar Paman Paraji dibebaskan sekarang juga. Hamba tidak bisa memenuhi perintah itu, Tuan Putri. Pertimbangkan baik-baik di Posari. Bagaimanapun aku adalah istri raja. Aku bisa mempengaruhi suamiku agar kau mendapat nasib buruk. Perjalanan jabatanmu di keprajuritan akan mengalami hambatan. Hamba tidak takut, Tuan Putri. Merah padam wajah Ken Umang mendengar jawaban Senopati Diposari yang sangat tegas itu. Perempuan itu nampak jengkel dan meremas-remas jemari tangannya. Namun menghadapi sikap Senopati Diposari yang teguh terhadap pendirian itu, Ken Umang kebingungan. Kau merasa sudah benar-benar yakin dengan jawabanmu itu di Posari? Hamba, Tuan Putri. Hamba adalah seorang prajurit. Hamba harus memegang teguh janji prajurit. Hamba lebih takut dipersalahkan Sri Baginda jika hamba melepaskan tawanan itu. Jika Tuan Putri berkeinginan agar tawanan itu dilepas, Tuan Putri bisa mengajukannya kepada Baginda. Bagindalah yang berwenang, bukan hamba. Kau tidak perlu takut di Posari. Akulah yang akan bertanggung jawab. Tidak, Tuan Putri. Hamba tidak berani melakukannya. Aku minta dengan sangat di Posari. Tidak, Tuan Putri. Ken Umang menjadi semakin gelisah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di puncak kejengkelannya, matanya membasah, air matanya menggenang di pelupuk mata. Dan hal itu tidak lepas dari perhatian Diposari. Diposari, aku mohon, tolong lepaskan Paman Paraji. Hamba tidak berani melakukannya, Tuan Putri. Hamba mohon maaf. Diposari, dengar. Aku akan mencabut ancamanku tadi. Aku akan membantumu. Ya, aku malah akan membantumu agar kau mendapatkan jabatan yang lebih baik. Tetapi tolong, kau lepaskan Paman Paraji. Tuan Putri, hamba tidak ingin menduduki jabatan karena hamba menggunakan cara yang demikian ini, Tuan Putri.
Meski Tuan Putri berusaha mempengaruhi hamba dengan cara yang bagaimanapun juga, hamba tetap pada keputusan hamba. Nah, Tuan Putri, apakah sekarang hamba telah diizinkan meninggalkan ruangan ini? Karena Ken Umang dalam beberapa saat berdiam diri, Diposari kemudian beringsut. Diposari menghaturkan sembah sebagaimana layaknya. Diposari kemudian meninggalkan ruangan itu. Dan demikian Diposari lenyap di balik pintu. Tatapan mata Ken Umang laksana berkobar. Awas kau Diposari, kau berani menentangku. Kau berani meremehkanku. Nasibmu akan buruk Diposari. Jangan sebut aku Ken Umang jika aku tidak bisa menggunakan pengaruhku untuk menghancurkanmu. Pada saatnya kelak kau akan merangkak di depan kakiku. Malam yang datang berikutnya adalah malam yang gelap gulita. Segenap sudut langit Singasari dipayungi oleh mendung yang tebal. Bahkan kilat pijar di antara petir yang menggelegar memecahkan gendang telinga di sudut-sudut kota. Poncor yang dinyalakan di sudut-sudut istana mobat-mabit untuk kemudian satu demi satu padam. Tidak senang dengan suasana yang seperti ini. Mengapa? Malam gelap gulita, angin menderu-deru, menggoyang pepohonan dengan kasar. Dan kemudian petir meledak-ledak seperti apa? Seperti mau kiamat saja. Bayanganmu atau angan-anganmu yang membuatmu tidak bisa berpikir waras. Sebetulnya, keadaan ini biasa-biasa saja. Malam gelap gulita, tentu saja langit diselimuti mendung tebal di segala penjuru. Bintang-bintang tidak ada. Kemudian oncor-oncor padam. Namanya juga angin besar seperti ini. Petir. Petir adalah sahabat yang tidak terpisahkan dari mendung dan hujan. Tetapi tetap saja suasana seperti ini membuat dada ini berdesir. Sebenarnya hanya kau saja yang terlalu penakut. Lewat di depan kuburan saja kau tidak berani. Jangan sebut-sebut itu. Suasana yang mendung seolah merupakan gambaran umum keadaan Singasari yang suram. Lenyapnya Pangeran Pati Anusapati menjadi pembicaraan yang hangat di antara segenap kaula Singasari. Bagaikan penyakit yang menular, berita itu menyebar terus dari mulut ke mulut hingga ke desa-desa. Yang mampu mengalihkan perhatian untuk sementara adalah hujan yang turun dengan derasnya. Petir menggelegar memekakkan telinga, membuat hati siapapun menjadi resah dan gelisah. Mbak, ada apa? Aku takut, Mbak. Tidak apa-apa, Nduk. Tidurlah. Jangan cemas. Ayo, tidur. Tetapi aku takut sekali, Mbak. Tidak usah takut. Sini, peluk sini. Si genduk kecil yang ketakutan menyusup masuk ke dalam pelukan ibunya. Di dalam bayangan hati genduk kecil itu, seolah hantu-hantu dan jin setan peri perayangan sedang berjingkrak-jingkrak di luar. Atau di dalam bayangannya yang masih sederhana itu, langit seolah jebol dan menumpahkan air yang tiada terkira jumlahnya. Dari mana, Topakne? Dari belakang, menutup pintu kandang sambil menyalakan perapian. Dengaren yo Pakne, hujannya deras sekali. Udannya gede banget ya. Pak,
Sini. Tak gendong sini. Ayo. Dan hujan turun dengan derasnya, disertai angin yang menteru-teru. Tempias air bahkan mampu menerobos sela-sela genting, membuat bocor di sana-sini. Induk kecil yang ketakutan setiap kali terdengar petir meledak menggelegar, menyusup semakin dalam kepelukan ayahnya. Sementara sang ayah sebenarnya cemas karena memikirkan sesuatu. Wah, bagaimana tuh Pak nih? Bagaimana apanya? Anginnya besar sekali. Kalau roboh bagaimana? Moga-moga saja tidak, Bone. Tiang jati ini cukup kuat. Sang waktu terus bergerak membelah hujan yang turun dengan derasnya. Tidak jauh dari rumah suami istri yang sederhana itu, ada sebuah rumah yang lebih megah. Keluarga kaya yang menghuni rumah itu, meski mereka tidak bisa tenang pula karena derasnya hujan, namun masalah yang mereka bicarakan adalah masalah yang sedikit berbeda. Ini hari apa, Mone? Sama manis, Kiai. Kenapa? Hari ini hari Taliwangke, bukan hari yang baik. Jangan-jangan kenapa? Akan terjadi banjir, Nyai. Seperti dulu pernah terjadi. Kali Garang datar. Apa iya, Kiai? Baginda telah memerintahkan agar tanggul kali Garang ditinggikan. Masa akan banjir lagi? Ya, tanggul itu belum rampung. Siapa tahu kekuatan alam sedemikian dahsyatnya. Siapa yang sanggup menghadapinya? Kalau banjir, bagaimana dengan rumah kita ini, Kiai? Tempat kita ini juga akan kebanjiran. Tetapi semoga saja tidak, Nyai. Bagaimana dengan istana, Kiai? Ya, yang namanya banjir itu tidak memandang apapun. Meski itu istana, kalau tempatnya lebih rendah dari air, maka air akan mengalir ke sana. Lawong sifat air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah kok. Kalau sampai terjadi banjir, akan semakin ruwet, Kiai. Istana sedang geger oleh hilangnya Pangeran Pati. Kemudian masih diganggu pula oleh banjir. Banjir itu belum terjadi, Nyai. Itu hanya otak-atikku saja. Aku mengharap semoga saja tidak terjadi. Kita memikirkan urusan kita saja, tidak perlu memikirkan urusan kita. Ini hari Taliwangke. Firasatku buruk. Sebaiknya segera kita selamatkan benda-benda berharga yang kita miliki, Nyai. Diselamatkan kemana, Kiai? Ya, kemana ya? Ke atas lumpur. Saudagar kaya itu bergegas memanggil beberapa orang Magersari yang tinggal di rumahnya. Benda-benda yang berharga diselamatkan dengan cara menempatkannya di atas lumbung kayu jati yang kosong. Dalam pada itu, di antara hujan yang turun dengan derasnya, seekor kuda putih melesat dengan cepat berderap di jalanan kota Raja Singasari. Penunggannya adalah Baginda Singasari yang baru saja kembali dari padepokan Dandang Kandaga. Demikian kuda itu telah dekat dengan benteng istana. Ken Arok melenting, meloncat ke atas dinding untuk kemudian telah berada di halaman istana. Kuda yang tanpa penunggang itu terus berderap tanpa berhenti melintasi rekor. Kau dengar sesuatu? Sesuatu apa? Aku baru saja seperti mendengar suara kuda. Apa iya benar? Dan aku yakin, aku sempat melihat kuda putih berkelipat melintas di sebelah sana. Nampaknya benar kuda kok. Aku hanya mendengar suara hujan. Aduh, apa yang kita lakukan? Jangan macam-macam. Ini hujan deras. Sebaiknya bersikaplah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi, andai kata betul kuda yang kau dengar tadi larinya cepat, apa kau sanggup memburunya?
Sudahlah, jangan macam-macam dan merepotkan diri. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Buang rasa ingin tahumu itu. Aduh, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Nampaknya kau berkeinginan sekali untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Kau ingin dianggap prajurit yang berjasa. Kemudian tiba, Singasari tidak lagi diguyur oleh hujan. Namun di daerah pegunungan, hujan nampak masih turun dengan deras. Langit masih tebal. Di bawah gerimis yang masih merintik-rintik, nampak seekor kuda berderap menuju ke istana. Diposari meloncat turun dan berlari-lari menuju ke gardu penjagaan regol. Prajurit, apakah Baginda sudah tampak keluar dari ruang semadinya? Belum, Tuan. Ada apa, Tuan? Begini, prajurit. Kita menghadapi bahaya banjir. Baginda yang sebenarnya belum bermaksud keluar dari bilik semadi telah bergegas keluar. Diposari yang kemudian melihat Baginda segera menghadap. Ada apa? Hamba tuanku, Kaligarang meluap. Makin lama semakin tinggi, hampir sama tingginya dengan tanggul. Air Kaligarang meluap, Baginda. Sedemikian besarnyakah air Kaligarang saat ini di Posari? Hamba tuanku, hujan semalam benar-benar luar biasa. Mendung masih sangat tebal. Tampaknya akan segera turun hujan lagi, Tuan. Bagaimana dengan buangan air melalui Kali Jungatan? Hamba belum meneliti sampai di tempat itu, tuanku. Suruh prajurit untuk menyiapkan kudaku di Posari. Kita periksa ke sana. Singasari kembali gempar. Di pagi sebelumnya, Singasari telah digegerkan oleh lenyapnya Pangeran Pati, dan sampai saat itu masih belum diketahui bagaimana nasibnya. Tiba-tiba di pagi berikutnya, titir telah dipukul bertalu-talu dengan nada 3 ganda sebagai sebuah isyarat bahaya banjir. Sri Baginda yang telah mendapatkan laporan segera bergegas berganti pakaian. Ken Arok bertindak cepat. Para senopati yang berdatangan segera mendapat perintah-perintah. Keluarga raja, baik dari keputren Ken Umang maupun keputren Ken Dedes, juga telah mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Tidak berapa lama kemudian, 2 ekor kuda telah berderap meninggalkan halaman istana. Itulah Sri Baginda bersama senopati Diposari. Ternyata kau benar, Diposari. Hamba tuanku. Singasari berada di dalam bahaya. Jika tanggul ini dadal, maka Singasari akan diserbu banjir bandang. Tetapi aneh. Hamba tuanku. Apakah yang menurut tuanku terasa aneh itu? Menurut perhitunganku, sebesar apapun hujan yang turun tidak akan seperti ini. Sebesar apapun air yang tumpah dari langit, tidak akan meluap sampai seperti ini. Hamba tuanku, janganlah tuanku terlampau meremehkan kekuatan alam. Bukan itu yang aku maksud. Arok memacu kudanya dengan kencang menyusuri tanggul yang licin. Diposari mengikuti dari belakang dengan perasaan ngeri, membayangkan seandainya kuda itu terpleset dan kemudian tercebur ke kali garang yang benar-benar sedang menunjukkan kegarangannya. Air yang mengalir di kali garang nampak bergolak kehitam-hitaman mengerikan. Serasa kali yang sedang meluap itu akan sanggup menghanyutkan apapun. Ternyata benar dugaanku. Kali Sungatan tersumbat oleh pohon tumbang. Kau lihat, Diposari. Hamba tuanku. Kayu raksasa telah tumbang menghalangi Kali Sungatan. Segala macam kayu menumpuk di situ. Sebagian air tidak bisa membelok ke Kali Sungatan. Akibatnya Kali Garang meluap. Lalu bagaimana tuanku? Kita tidak mempunyai banyak waktu, Diposari. Kita harus menjebol sumbat Kali Sungatan itu, agar beban air tidak hanya disangga oleh Kali Garang. Caranya? Aku akan menghajarnya. Tuanku harus mempertimbangkannya kembali. Tuanku akan hanyut oleh air yang meluap. Jika itu tidak aku lakukan, Diposari, maka akan banyak korban berjatuhan di Singasari. Apa boleh buat? Menyingkirlah, cari tempat yang aman. Air yang meluap semakin lama semakin besar. Air yang bergolak itu mengaduk lumpur dan berbagai macam benda hingga warnanya menjadi pekat kehitaman.
Ken Arok benar-benar cemas menghadapi ulah Kali Garang yang benar-benar garang itu. Ken Arok segera menempatkan diri, mengambil arah yang sesuai untuk menghajar pohon yang tumbang itu. Ken Arok telah mengaum, membangkitkan segenap bulu-kuduk Senopati Diposari. Ada Senopati yang akan menyaksikan kenekatan Raja Singasari memecah pohon yang menyumbat Kali Sungatan itu benar-benar tegang. Jantungnya serasa berpacu lebih kencang. Sumbat Kali Sungatan telah jebol. Pohon raksasa yang melintang mulut sungai itu patah di tengah. Air sungai meluap masuk ke Kali Sungatan, bagaikan kemarahan yang Batara Agung menghanyutkan apapun dan siapapun. Senopati Diposari berteriak-teriak melihat Ken Arok hanyut terbanting di aliran sungai yang sangat deras. Senopati Diposari yang mencemaskan nasib rajanya berteriak-teriak seperti orang gila. Senopati Diposari berlarian di sepanjang tepian Kali Sungatan, menyaksikan Ken Arok timbul tenggelam. Tuanku! Tuanku Sri Baginda! Betapapun sakti mandragunanya Ken Arok, tetapi menghadapi kekuasaan yang Batara Agung sedemikian besarnya, Ken Arok hanyalah debu kecil. Raja Singasari itu hanyut, dipermainkan oleh Kali Garang yang bergolak luar biasa. Sekali waktu Ken Arok berhasil menangkap akar pohon. Ya, susut. Iya, benar, susut. Apa yang terjadi ya? Wah, tidak tahu tuh. Kalau begitu tidak jadi banjir. Tidak jadi banjir. Iya, Kali Garang surut kembali. Ore! Wah, Kali Garang surut. Kali Garang tidak jadi banjir. Tidak jadi banjir. Kali Garang tidak jadi banjir. Kali Garang tidak surut. Kali Garang tidak jadi banjir. Langit masih diselimuti oleh mendung yang tebal. Puluhan orang yang berdiri di atas tanggul Kali Garang bertepuk tangan, bersorak-sorai melihat air tiba-tiba surut dengan cepat. Sorak-sorai kembali pecah ketika tiba-tiba matahari muncul di sela-sela mendung. Matahari yang mengintip di sela-sela mendung seolah merupakan awal dari langit yang kemudian menyibak. Berangsur-angsur langit menjadi terang, meski mendung tebal masih menggantung di kejauhan. Tiba-tiba, para penduduk yang bersorak-sorai itu terbungkam mulutnya ketika dari kejauhan nampak 2 ekor kuda berjalan sangat pelan. Senopati Diposari. Ya, Senopati Diposari. Dan memondong seseorang. Siapa yang dipondong itu? Wah, entahlah. Nampaknya Senopati Diposari telah menyelamatkan seseorang. Ya, Senopati Diposari menyelamatkan seseorang. Mari kita tanyai dia. Tuan Senopati, siapa yang telah Tuan selamatkan itu? Si Baginda, raja kalian. Hah? Para penduduk yang berdiri di atas tanggul itu terkejut. Mereka melihat bahwa benar Sri Baginda yang pingsan di dalam pondongan Diposari. Para penduduk segera berlarian mendekat sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang telah dialami oleh Sri Baginda. Apa yang telah terjadi, Tuan Senopati? Dengar kalian semua. Yang menyebabkan Kali Garang meluap tadi adalah karena mulut Kali Sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Air hanya ditampung oleh Kali Garang. Lalu apa yang terjadi pada Baginda? Baginda telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk keselamatan kalian dan Singasari. Baginda nekat menghantam pohon yang menyumbat Kali Sungatan itu.
sumbat di Kali Sungatan berhasil jebol. Akan tetapi akibatnya, Baginda hanyut. Namun dengan apa yang telah dilakukan Baginda itu, kalian telah melihat sendiri. Kali Garang banyak susutnya. Dengar, tanpa apa yang dilakukan Baginda itu, maka banjir bandang barangkali telah menggilas kota Raja Singasari. Nah, camkanlah itu. Yang mendengarkan penjelasan itu merasa sangat tegang. Dan tiba-tiba perasaan mereka seperti meluap, bagaikan gemuruh Kali Garang itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan keadaan Sri Baginda, Tuan Senopati? Berdoalah, semoga Baginda masih bisa tertolong. Baginda pingsan. Nah, minggirlah. Wah, bukan main. Baginda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Hei, kalian sadarkah apa yang baru saja terjadi? Baginda telah menyelamatkan Singasari dari bencana yang paling mengerikan. Baginda telah menyelamatkan kita semuanya. Jika banjir menyebabkan tanggul ini gagal, aku tidak bisa membayangkan akan seperti apa nasib Singasari. Nasib istriku atau nasib si mbokmu yang tua itu. Benar, untuk menyelamatkan kita semuanya, Baginda telah melakukan sesuatu yang sangat membahayakan jiwanya. Baginda sampai pingsan seperti itu. Benar-benar sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ya, aku tidak bisa membayangkan bencana apa yang akan menimpa Singasari jika tanggul ini sampai gagal. Ya, gara-gara sebuah pohon raksasa telah tumbang dan menyumbat Kali Sungatan. Hei, teman-teman, apakah tidak sebaiknya kita melihat mulut Kali Sungatan itu? Ya, aku setuju. Kita berjalan rame-rame menyusuri tanggul ini sampai ke Kali Sungatan. Kita lihat saja. Ya, aku sependapat. Dan, lihat, Kali Garang semakin surut, semakin jauh susutnya. Berduyun-duyun puluhan orang yang berada di tanggul itu berjalan menuju ke arah hulu untuk menyaksikan dari dekat pecahan Kali Garang yang menuju ke Kali Sungatan. Dan berita yang dialami oleh Sri Baginda itu sampai pula di telinga Ken Umang. Wajah Ken Umang merah padam ketika mengetahui Sri Baginda dibawa ke keputren Ken Dedes. Apa yang telah terjadi pada Baginda Kakang Diposari? Hamba Tuan Putri, bahaya banjir yang hampir saja melanda Singasari adalah karena sungai Sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Baginda telah melakukan tindakan nekat yang sangat membahayakan dirinya sendiri untuk menolong kaulanya, Tuan Putri. Apa yang telah dilakukan oleh Sri Baginda? Baginda mencoba menyingkirkan pohon yang melintang itu. Baginda berhasil. Akan tetapi, Baginda kemudian hanyut. Baginda terbanting-banting. Nah, demikianlah yang terjadi, Tuan Putri. Jadi, bagaimana dengan bahaya banjir itu, Kakang Diposari? Ya, kita wajib bersyukur, Tuan Putri. Kali Sungatan telah menyedot banyak air Kali Garang. Tampaknya Singasari terbebas dari bahaya banjir itu. Baiklah, terima kasih. Biarlah aku akan merawat Baginda. Dan berita yang dialami oleh Sri Baginda itu sampai pula di telinga Ken Umang. Wajah Ken Umang merah padam ketika mengetahui Sri Baginda dibawa ke keputren Ken Dedes. Berdebah laknat! Senopati Diposari tidak tahu diri. Sial! Mengapa Senopati Keparat itu membawa suamiku ke keputren Ken Dedes? Sial! Kurang ajar! Prajurit! Sini kamu! Hamba Tuan Putri. Ceritakan apa yang terjadi, Ayo cepat ceritakan kepadaku. Apa yang telah terjadi pada Sri Baginda? Hamba Tuan Putri. Hamba kurang banyak mengetahui apa yang terjadi. Bodoh! Keparat! Ayo, ceritakan apa saja yang kau ketahui, Anu Tuan Putri. Katanya Baginda hanyut di sungai yang meluap itu. Mengapa? Mengapa, Mengapa Baginda sampai hanyut di sungai? Mungkin terpeleset, Tuan Putri. Dan Baginda kemudian hanyut. Katanya Senopati Diposari yang menolongnya. Sial. Mengapa Diposari membawa Baginda ke istri tuanya itu, Katakan, mengapa? Ayo. Katanya... Katanya bagaimana? Ayo katakan, ceritakan apa yang kau ketahui. Anu Tuan Putri. Menurut yang hamba dengar, Senopati Diposari membawa Baginda ke keputren Tuan Putri Ken Dedes. Karena
Karena tuanku Baginda menyebut-nyebut nama Tuan Putri Kendedes. Gila kau, prajurit sial. Pergi kau, goblok. Wah, serba salah. Prajurit berpangkat rendahan itu tergopoh-gopoh meninggalkan Ken Umang yang menghardiknya. Ken Umang semakin marah, serasa akan meledak kepalanya. Perempuan itu mondar-mandir dan tiba-tiba berteriak lagi. Prajurit, sini kamu, sini. Wah, sial. Prajurit rendahan itu tergopoh-gopoh kembali menghadapkan Umang yang matanya kocak ondar-andir. Prajurit itu tidak berani memandang mata Ken Umang. Cari di Posari. Kau dengar? Cari di Posari, seret Senopati sial itu kemari. Cepat kerjakan, cepat! Tuan! Tuan Senopati! Tunggu, Tuan! Ada apa, prajurit? Saya, Tuan. Saya diperintah Tuan Putri Ken Umang. Kenapa? Ada apa? Tuan Putri Ken Umang marah-marah, Tuan. Sangat marah. Tuan Senopati diminta untuk menghadap. Sekarang juga. Untuk urusan apa? Urusan keprajuritan atau urusan lain? Wah, aku tidak tahu, Tuan. Benar-benar sial nasib. Berbicara yang jelas. Ceritakan, ha? Kenapa Tuan Putri Ken Umang marah-marah? Ha? Ayo. Anu, Tuan. Tuan Putri Ken Umang sangat marah. Karena Tuan telah membawanya ke keputren Tuan Putri Kendedes. Seharusnya tuanku yang sedang semaput itu dibawa ke keputren Tuan Putri Ken Umang. Ceritakan. Apa saja yang kau alami? Ayo. Ya, aku terpaksa mengarang cerita, Tuan. Aku mengatakan kepada Tuan Putri Ken Umang bahwa Tuan Senopati di Posari terpaksa membawa Baginda ke keputren Tuan Putri Kendedes. Karena tuanku selalu menyebut-nyebut namanya Tuan Putri Kendedes. Demikian, Tuan. Lalu bagaimana? Lalu aku katakan bahwa Baginda hanyut di Kaligarang karena tergelincir. Bagus. Bagaimana, Tuan? Begini, prajurit. Menghadaplah pada Tuan Putri Ken Umang. Katakan bahwa aku sangat sibuk. Atau kau boleh mengarang cerita yang lain. Ya, katakan saja kau tidak bertemu dengan aku. Akan tetapi, bukankah aku telah bertemu dengan Tuan? Sudahlah. Menghadaplah kepada Tuan Putri Ken Umang. Katakan saja aku sibuk. Sangat sibuk mengurusi tanggul yang akan dadal. Waduh, mati aku. Memangnya kenapa? Tuan Putri Ken Umang tentu akan sangat marah, Tuan. Padahal apa? Ayo, bagaimana? Tadi Tuan Putri bahkan memerintahkan. Cari di Posari sampai ketemu. Seret dia. Begitu, Tuan. Baiklah. Kalau kau takut, kau tidak perlu kembali ke sana. Tuan Putri Ken Umang akan sangat marah, Tuan. Jangan khawatir. Prajurit rendahan itu kemudian memilih menuruti kata-kata Diposari. Namun kemudian Senopati Diposari yang justru merasa penasaran ingin melihat bagaimana sikap Ken Umang. Senopati itu nampak ragu sejenak. Namun kemudian lelaki itu berbalik langkah menuju ke keputren Ken Umang.